Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Muzayana, mahasiswa hybrid semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Tangerang, dengan nama Ummi Muzayana, NIM 22010091. Insyaallah pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel dengan judul Implementasi Perlindungan Anak Usia Remaja Berbasis Pesantren, Perspektif Maqasid Asy-Syariah, dengan abstrak yaitu aturan terkait perlindungan anak sudah dibuat sedemikian rupa, namun kenyataannya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi atau bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Pesantren dalam melaksanakannya perlindungan anak dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis pesantren, program tersebut dilaksanakan secara bertahap pada bidang agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala, diantaranya masih adanya individu pengurus pesantren yang masih belum memahami batasan tindakan disiplin terhadap santri, adanya beberapa orang tua santri yang belum mengetahui atau belum memahami pesantren, norma dan adanya sikap hiperprotektif dari sebagian wali santri yang tidak bermoral. Dengan kata lain, dipaksa mencari ilmu di pesantren. Hal tersebut salah niat sehingga mendorong santri melanggar aturan kepesantrenan. Selanjutnya, pendahuluannya, perlindungan anak menjadi tren isu nasional selama 5 tahun terakhir. Menurut data KPAI yang dilansir pada situs bankdata.kpai.go.id, rincian data berdasarkan perlindungan anak pada tahun 2015 sampai 2019, jumlah kasus anak korban kekerasan di lembaga pendidikan masih cukup tinggi. Dapat kita lihat tren kasusnya dari tahun 2015 sampai 2016. Jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 73 kasus. Sementara dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan. Walaupun demikian, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan masih cukup tinggi. Angkanya yaitu berjumlah 127 kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, khususnya di pesantren. Aturan-aturan ini terkait perlindungan anak-anak sudah dibuat sedemikian rupa, namun pada kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak terkecuali pesantren. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional, bahkan kekerasan seksual. Meski sejumlah pesantren telah mendedikasikan diri sebagai pesantren ramah anak, pesantren yang concern terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya, akan tetapi tetap saja timbul kasus dan permasalahan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan yang pertama, untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan anak berbasis pesantren di mana? Di Pondok Pesantren Putri Al-Hasaniyah Balaraja. Yang kedua, mendeskripsikan pandangan Maqasid Asy-Syariah tentang perlindungan anak terhadap implementasi perlindungan anak berbasis pesantren di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Balaraja. Dan yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis faktor dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak berbasis pesantren di Pondok Pesantren Putri Al-Hasaniyah Balaraja. Metode penelitian ini digunakan adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi seperti pimpinan pesantren, pengurus atau asat pesantren, dan santri yang langsung terlibat dalam kegiatan perlindungan anak dalam pesantren. Selanjutnya yaitu ada Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah ini dari dua kata, yaitu pertama maqasid dan syariah.
Maqasid adalah jama dari kata qasoda yang artinya mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. Syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah pokok sumber keadilan. Lalu implementasi perlindungan anak remaja berbasis pesantren Al-Hasanah Balaraja ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus ustadz serta santri, observasi dan studi dokumentasi serta catatan lapangan yang berkaitan dengan masalah yang difokuskan oleh peneliti di dalam paparan data tentang perlindungan anak berbasis pesantren. Dapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini ialah diawali oleh pengasuh yang menyusun rancangan umum sebagai bingkai pondok pesantren. Jadi pelaksanaannya itu ada dalam bidang agama yang seperti pembelajaran agama dengan bagi pesantren pondok pesantren Al-Hasanah Balaraja ini secara pembinaan. Yang pertama ini contohnya seperti melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, ditekankan pula melaksanakan sholat rawatib. Yang kedua, membiasakan wirid bersama-sama berjamaah. Yang ketiga, hafalan bacaan sholat dan doa-doa dilakukan dengan sistem sorogan. Terus yang keempat ini pemberian jam khusus untuk belajar membaca Al-Quran, yang dalam hal ini terdapat 2 kelompok. Kelompok pertama ini diikuti oleh santri yang dirasa mampu membaca Al-Quran dengan lancar, maka pembelajaran dilakukan dengan metode tahsin Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan memperbaiki bacaan. Lalu bagi santri yang agak tertinggal dalam hal membaca Al-Quran, maka dikelompokkan sesuai kemampuannya untuk dibina secara khusus. Lalu yang kelima ini melakukan sholat malam sebagai mujahadah sesuai jadwal. Yang keenam, para santri juga diwajibkan melakukan puasa sunnah di bulan besar seperti puasa sunnah bulan Rajab ini. Nah ini 1-10 misalkan. Lalu sebagaimana hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Putra Al-Hasanah Balaraja itu Umi Haji Siti Hafsah, untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hal agama, pondok memiliki agenda khusus, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu tadi yang wiridan, puasa dan lain sebagainya. Juga pesantren juga sangat memperhatikan pelayanan kesehatan. Selain memperhatikan masalah pendidikan, pesantren juga mengalami memperhatikan pelayanan kesehatan, juga memperhatikan pelayanan di bidang sosial, lalu memperhatikan di bidang ekonomi, memperhatikan di bidang dan lainnya. Lalu kesimpulannya, implementasi perlindungan anak ini berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan anak di Pondok Pesantren Putra Al-Hasanah Balaraja diwujudkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan di bidang agama, tadi kesehatan dan pendidikan, sosial, ekonomi, serta tahap evaluasi. Yang kedua ini implementasi perlindungan anak berbasis pesantren Pondok Pesantren Al-Hasanah Balaraja dari sudut pandang makosid syariah sudah memenuhi unsur-unsur yang ada, yakni seperti pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan nasab atau keturunan, pemeliharaan atas akal. Juga yang ketiga ini faktor penghambatnya antara lain ada oknum yang masih belum memahami batasan perlakuan, penindakan, pendisiplinan terhadap santri. Lalu orang tua santri yang belum tahu atau tidak mengerti mengenai norma-norma yang ada di pesantrenan. Yang ketiga ini pribadi santri yang terpaksa atau salah niat dalam mencari ilmu di pondok. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.